Pak, minta tolong Pak jelaskan tentang manajemen fungsional itu apa Pak? Ya, jadi dalam manajemen fungsional itu ada 4 hal yang nantinya akan saya jelaskan kepada kamu. Yang pertama adalah human capital management, kemudian manajemen keuangan, yang ketiga adalah manajemen operasional, dan yang terakhir adalah operasional riset. Human capital management atau pengelolaan sumber daya manusia ini ada filosofinya dalam human capital. Ditunjukkan dia dari sebuah piramida nilai yang menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia. Paradigma pengelolaan sumber daya manusia semula itu hanya berfokus pada business impact atau outside in. Ini berubah menjadi berfokus pada outcome, kapabilitas sumber daya manusia, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. Di dalam human capital management ada value triangle yang dibagi menjadi 3 poin yang harus diperhatikan oleh human capital management. Di antaranya adalah activity, impact, dan output. Activity ini meliputi kegiatan bagaimana kita memastikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, misalnya menggunakan tenaga outsourcing dan yang lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah impact. Impact meliputi pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada strategi bisnis dan menciptakan kapabilitas untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah output, bagaimana menciptakan kapabilitas sumber daya manusia menghadapi tantangan masa depan dan mendorong percepatan strategi bisnis. Human capital harusnya itu berperan sebagai mitra, pioner, berorientasi pada masa depan, dan memimpin perubahan. Seharusnya human capital itu harusnya mengerti dengan manpower planning, yaitu kajian yang dilakukan untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang dan membandingkan dengan ketersediaan SDM yang ada pada saat ini. Fungsi manpower planning dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan 1. Jumlah orang yang tepat. 2. Orang dengan kualifikasi yang tepat. 3. Di tempat yang tepat. Dan 4. Waktu yang tepat. Human capital juga harus memiliki berbagai sistem manajemen sumber daya manusia. Di antaranya seperti pertama, manajemen kinerja. Ini bagaimana kita memastikan proses karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi. Kemudian manajemen talenta. Proses mengembangkan talenta anggota yang berkompeten dan berkomitmen, juga berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah manajemen karir. Ini bagaimana kita mengelola proses karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan, sehingga perusahaan akan mendapatkan suksesor atau pengganti yang memiliki kualifikasi. Nah, berikutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Beberapa unit pengelolaan keuangan diantaranya akuntansi, anggaran, dan verifikasi. Unit pengolahan keuangan juga harus memahami dengan baik bentuk manfaat yang ditawarkan oleh pihak eksternal seperti produk perbankan yang dapat menunjang aktivitas pembiayaan perusahaan. Untuk mampu mencapai sasaran jangka panjang, perusahaan perlu merumuskan inisiatif strategis dan mengimplementasikan rencana strategis tersebut dengan efektif. Perencanaan keuangan strategis ini dilakukan bersama-sama dengan inisiatif strategis yang lain sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah area nisis yang berfokus pada proses produksi, yaitu panen, angkut, olah, atau biasa disingkat dengan PAU, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Tapi pada saat sekarang ini, manajemen operasional tidak hanya berfokus pada hal itu saja, namun juga pengelola pemasaran dan mengontrol profit. Yang terakhir adalah operational research. Operational research merupakan metode yang mencakup berbagai teknik untuk memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan. Contohnya, riset operasional pabrik PKS based data. Yang pertama itu melihat pengaruh suhu pemanasan nut terhadap EFF ripple mill. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh tekanan input
BPV dengan USB loss dan oil loss. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh tekanan uap keluar turbin terhadap daya terbangkit. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga menjadikan manfaat buat kita semua.